AC Milan untung besar, bocah gagal Belgia siap ditebus PSG musim depan. AC Milan berpotensi raih untung lantaran rekrutan gagal mereka sedang dikritik dan jadi target pembelian PSG musim depan. Melansir dari laman Journal Futux, disebutkan bahwa banyak tim-tim Eropa yang sedang memantau perkembangan gelandang anyar AC Milan, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere sendiri didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu dengan mahar mencapai 32 juta euro dari klub Brugge. Namun sayang, dengan nominal cukup besar tersebut, Charles de Ketelaere gagal membuktikan kualitasnya bersama AC Milan. Total sejauh ini, de Ketelaere belum bisa mencetak 1 gol pun buat AC Milan dari 27 pertandingan di semua ajang. Berbekal dari buruknya performa tersebut, AC Milan dikabarkan siap melepas de Ketelaere di bursa transfer mendatang. Untungnya para peminat de Ketelaere terbilang sangat banyak, mulai dari tim-tim dari Liga Inggris hingga raksasa Liga Perancis PSG. Laman Journal Futux menyebut jika Leicester City dan Brighton sangat tertarik untuk mengamankan jasa pemain berusia 21 tahun itu. Sementara Direktur Olahraga PSG Luis Campos juga telah melakukan pendekatan dan berhasrat mendatangkan de Ketelaere musim panas nanti. Charles de Ketelaere sendiri masih terikat kontrak hingga 2027 dengan AC Milan. Namun sumber Futux menambahkan bahwa klub-klub yang tertarik dengan sang gelandang akan berusaha meminjam sang pemain dengan opsi untuk membeli. Andai kesepakatan terjadi, maka AC Milan berpotensi mendapatkan untung atau minimal balik modal atas pembelian Charles de Ketelaere di musim lalu. AC Milan sejatinya membutuhkan dana cukup banyak untuk bergerak agresif pada bursa transfer mendatang, lantaran cukup banyak pemain yang ingin mereka datangkan. Teranyar, AC Milan siap merogoh kocek demi bisa mempermanenkan Brahim Diaz yang saat ini masih berstatus pemain pinjaman dari Real Madrid. AC Milan kini akan melakukan pembicaraan dengan Real Madrid untuk membahas kontrak Brahim Diaz. Kubu Rossoneri berharap negosiasi tersebut bisa rampung bulan depan, sebagaimana dilansir dari Football Italia. Meski demikian, tak menutup kemungkinan juga bahwa Brahim Diaz akan kembali ke Santiago Bernabeu, mengingat kontraknya di Real Madrid tersisa sampai 2025. Statistik membuktikan jika permainan Charles de Ketelaere mulai membaik. Charles de Ketelaere masih belum bisa bangkit dari keterpurukan sejak memutuskan pindah dari klub Brugge ke AC Milan pada musim panas tahun lalu. Namun sebuah data terbaru menunjukkan jika mulai ada progres yang ditunjukkan oleh talenta muda Belgia berusia 21 tahun itu. La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa de Ketelaere belum mencetak gol dan juga belum mencatatkan assist sejak Piala Dunia, dan dalam beberapa pertandingan terakhir dia melewatkan beberapa peluang besar untuk mencetak gol. Reaksi dari pemain berusia 21 tahun itu adalah salah satu rasa frustasi yang luar biasa setelah pertandingan hari Minggu ketika ia menerima umpan tarik di dalam kotak dan kemudian dia sia-siakan dari jarak beberapa meter, tetapi tembakannya lurus ke arah Pessina yang membloknya. Kabar baiknya adalah bahwa Stefano Pioli harus terus memberinya waktu bermain yang konsisten, baik itu bermain sebagai starter atau tampil dari bangku cadangan. Walaupun Pioli sedang sering merubah taktik dari 4-2-3-1, 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Beberapa angka telah meningkat untuk de Ketelaere pada tahun 2023. Misalnya rata-rata tembakan per game meningkat dari 0,67 menjadi 1,11. Begitu pula jumlah tendangan tepat sasaran dari 0,11 menjadi 0,56. Dan persentase tembakan tepat sasaran telah berubah dari 20 ke 75. Selain itu, tingkat operan suksesnya meningkat dari 76,1 menjadi 83,1%. Dan rata-rata bola yang dimainkan per game juga meningkat dari 44,3 menjadi 62,7. Dengan peningkatan tembakan di area lawan dari 5 menjadi 6,2.
Singkatnya, sesuatu tampaknya bergerak ke arah yang benar, dan yang tersisa hanyalah mengubah ledakan kemarahan dan frustasi itu menjadi sebuah perayaan gol yang luar biasa. Dalam pertandingan terakhir melawan Monza, De Ketelaere mendapatkan dukungan luar biasa dari para koleganya, seperti Rafael Leao, Brahim Diaz, dan bahkan beberapa pemain legendaris AC Milan, seperti Shevchenko dan juga Ambrosini. Semoga saja si anak muda segera mencetak gol pertamanya untuk AC Milan dan menghancurkan tembok penghalang yang menutupi bakat emasnya di San Siro. Mike Maignan sudah kembali berlatih di Milanello. Musim ini sepertinya bukan menjadi musim yang menyenangkan bagi kiper andalan AC Milan Mike Maignan. Cedera kambuhan telah membuatnya absen selama beberapa bulan, namun kini dia sepertinya akan siap untuk segera kembali bermain. Kiper Prancis awalnya mengalami cedera saat bersama Les Bleus selama jeda internasional pada bulan September. Dia keluar di babak pertama dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Austria. Dia melewatkan beberapa pertandingan sebelum kembali berlatih, tetapi tidak dapat melanjutkan pemulihannya setelah masalahnya memburuk, memaksanya absen lebih lama dari yang diharapkan. Seperti yang disorot oleh Gianluca Di Marzio, Maignan menyelesaikan keseluruhan sesi latihan skuad hari ini di Milanello, memberi Milan beberapa berita positif menjelang pertandingan mendatang melawan Atalanta. Klub berharap pemain Prancis itu kembali ke skuad untuk pertandingan tersebut dan kondisinya akan dipantau setiap hari, dengan Rossoneri sudah tak ingin Maignan absen lebih lama lagi. Sekarang terserah staf medis dan Stefano Pioli untuk memutuskan apakah akan memainkan pemain berusia 27 tahun itu atau tidak di pertandingan melawan Atalanta Senin mendatang. AC Milan bisa menyimpannya untuk laga krusial melawan Tottenham di Liga Champions tengah pekan depan. Arrigo Sacchi tak senang dengan taktik baru AC Milan. Mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi tidak senang dengan perubahan taktis Rossoneri dan memperingatkan Stefano Pioli dengan kalimat ahli taktik selalu kalah melawan ahli strategi. Rossoneri mengawali tahun 2023 dengan sangat buruk, yakni hanya mampu memetik satu kemenangan di bulan Januari dan menelan kekalahan melawan Torino di Coppa Italia dan Inter di Supercoppa. Oleh karena itu, Pioli mengubah taktiknya. Menggunakan pertahanan 3 orang, membuat Milan lebih solid namun kurang spektakuler. Rossoneri memenangkan 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan skor identik 1-0. Sesuatu terjadi dan sulit diprediksi. Sindrom kesuksesan telah menghalangi Milan, tulis Sacchi dalam kolomnya di Gazzetta. Seorang ahli strategi selalu menempatkan gaya bermain sebagai inti dari proyek. Taktik harus membeli juara besar untuk mengompensasi kurangnya organisasi umum. Milan berada di jalur yang benar, tapi kemudian mereka mundur. Para pendiri telah memikirkan olahraga ofensif dan tim. Di sini kami telah kehilangan karakteristik asli ini, mengubahnya menjadi olahraga defensif dan individual. Tapi ini bukan jalan yang harus diikuti jika ingin terus menghibur publik. Pioli adalah arsitek yang merancang makhluk cantik musim lalu dan mampu menang melalui kecerdasan dan ide, kemurahan hati, dan keberanian. Milannya bermain dengan 11 pemain selalu dalam posisi aktif, seperti yang dilakukan Napoli sekarang. Jadi saya berharap dia akan kembali ke jalan itu, yang hanya bisa diikuti jika seseorang sangat percaya pada idenya, tutup Sacchi. Dalam beberapa kesempatan, Stefano Pioli juga mengungkapkan jika taktik 3 bek ini tidak akan dia gunakan selamanya. Dia bisa kembali ke pakem lamanya yang membuat AC Milan tampil sangat agresif, namun semuanya masih tergantung pada kondisi tim saat itu.